Di balik sejarah panjang kerajaan-kerajaan kuno, ada satu sosok yang berdiri sebagai legenda agung. Seorang penguasa yang bukan hanya memerintah manusia, melainkan juga jin, hewan, bahkan angin yang berhembus tunduk kepadanya. Dialah Sulaiman, seorang raja muda yang lahir dari garis keturunan para nabi, tetapi dikenang bukan hanya sebagai pewaris tahta, melainkan juga sebagai hakim yang tak pernah keliru dalam menyingkap kebenaran. Kisahnya adalah kisah tentang kejayaan, kebijaksanaan, kekuasaan yang melampaui batas dunia, dan hati yang tetap tunduk pada Sang Pencipta. Inilah epos tentang raja dari semua makhluk, Sulaiman, sang penakluk keheningan dan pembawa cahaya keadilan. Di sebuah negeri yang subur dan bergolak, jauh sebelum kalender dunia menandai abad pertama Masehi, lahirlah seorang anak dengan garis takdir yang berat dan mulia. Palestina, tanah yang diwarnai perbukitan hijau dan lembah-lembah berdebu, menyaksikan kedatangan bayi bernama Sulaiman, putra dari seorang raja sekaligus nabi besar, Daud. Sejak kelahirannya, tanda-tanda keagungan telah tampak dalam dirinya. Sorot matanya memancarkan ketenangan, dan tangisannya bagaikan gema yang seolah menggetarkan hati orang-orang di sekitarnya. Ia bukan hanya sekadar penerus darah kerajaan, melainkan calon pewaris kebijaksanaan yang kelak akan menggetarkan jagat raya. Masa kecil Sulaiman berbeda dari anak-anak lain. Ia tumbuh dikelilingi istana megah, prajurit gagah berani, dan para penasihat yang bijak. Namun yang lebih penting, ia dibesarkan dalam bayangan seorang ayah yang dikenal bukan hanya sebagai raja perkasa, tetapi juga nabi yang disucikan. Daud bukan sekadar memberikan harta dan tahta kepada anaknya, melainkan warisan ilmu, iman, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Dari sejak usia belia, Sulaiman diajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang yang tajam atau pasukan yang banyak, melainkan pada hati yang mampu menimbang kebenaran. Ketika usianya masih belia, Sulaiman telah menunjukkan kecerdasan yang menakjubkan. Pertanyaannya kerap membuat para tetua terdiam, sementara jawaban-jawabannya menyingkap pemahaman yang tak lazim bagi seorang anak. Sejak usia 11 tahun, Daud menyiapkannya sebagai penerus tahta, bukan karena ia adalah anak yang paling tua, tetapi karena ia adalah anak yang paling bijak. Seakan alam pun tunduk pada karismanya. Burung-burung yang hinggap di dahan dekat taman istana seolah mendengarkan, dan binatang-binatang liar pun tenang jika berada di hadapannya. Namun, jalan menuju tahta bukanlah sekadar warisan. Pada usia 13 tahun, ketika sebagian besar anak-anak masih mencari jati diri, Sulaiman telah diberi beban untuk memahami hukum, memimpin rakyat, dan melatih diri menghadapi badai politik. Bani Israel, kaumnya, bukanlah bangsa yang mudah dipimpin. Mereka seringkali penuh perdebatan, membawa berbagai perkara, dan kerap menguji kesabaran para pemimpin. Justru disitulah Sulaiman ditempa. Seiring bertambahnya usia, ia tak hanya menjadi putra mahkota, melainkan simbol harapan bagi bangsanya. Sejarah mencatat, takdirnya bukan hanya sekadar menjadi raja. Sulaiman dipersiapkan untuk memimpin tidak hanya manusia, tetapi juga kerajaan yang tak kasat mata. Apa yang belum disadari oleh orang-orang di sekitarnya adalah bahwa kelak ia akan duduk di singgasana yang tak tertandingi, dikelilingi pasukan jin, manusia, dan burung yang terbang di langit. Tetapi sebelum itu, kisahnya dimulai dari satu hal yang paling penting. Bagaimana seorang anak raja ditempa oleh kebijaksanaan, dibesarkan oleh iman, dan dikuatkan oleh kepercayaan bahwa kebenaran harus selalu dijunjung, meskipun dunia menentangnya. Ketika masa kanak-kanaknya berlalu, Sulaiman tumbuh menjadi sosok muda yang tenang namun memancarkan aura kebijaksanaan. Kaumnya mengenalnya bukan semata karena ia putra Daud, melainkan karena pikirannya yang jernih dan cara bicaranya yang menenangkan. Ujian pertamanya sebagai hakim muda datang dari sebuah perkara pelik yang mengguncang hati semua orang. Dua wanita membawa seorang bayi ke hadapan raja, masing-masing mengklaim bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Air mata mereka bercucuran, suara mereka penuh luka, dan semua orang yang hadir di istana terdiam, menunggu bagaimana perkara ini akan diputuskan. Daud, sang raja, mendengarkan keduanya dengan penuh perhatian, lalu memberikan keputusan sesuai kebijaksanaannya.
Namun masih ada bayangan keraguan, sebab yang satu masih merasa kehilangan, dan luka itu belum terobati. Ketika perkara itu dibawa kepada Sulaiman, semua orang menahan napas. Bagaimana mungkin seorang pemuda, yang usianya belum setara dengan para tetua, berani memutuskan sesuatu yang lebih sulit daripada sekadar perang? Namun, Sulaiman duduk dengan tenang. Tatapannya dalam, suaranya lembut, tetapi tegas ketika ia berkata, "Bawakan padaku sebuah pisau." Seketika ruangan bergemuruh. Bagaimana mungkin? Apakah ia hendak membagi tubuh bayi itu untuk memuaskan kedua pihak? Para hadirin saling berpandangan, terperangah oleh kalimat yang terdengar begitu mengerikan dari seorang pemuda yang biasanya penuh kasih. Namun di balik kata-kata itu tersembunyi strategi yang hanya bisa lahir dari kecerdasan dan intuisi luar biasa. Sulaiman ingin mengguncang hati kedua wanita itu. Ia tahu bahwa seorang ibu sejati akan lebih rela kehilangan anaknya daripada melihat darahnya tertumpah. Dan benar saja, sebelum pisau itu sempat diangkat, salah satu dari kedua wanita berteriak, memohon agar bayi itu diberikan kepada lawannya saja, asalkan nyawanya selamat. Saat itulah kebenaran terungkap. Orang-orang yang hadir di ruangan itu terhenyak, menyadari bahwa kebenaran bukanlah soal bukti yang dapat dipegang, melainkan soal hati yang rela berkorban. Dengan tenang, Sulaiman menegaskan bahwa bayi itu adalah milik wanita yang sanggup melepaskannya demi hidupnya. Keputusan itu menggema ke seluruh penjuru kerajaan. Nama Sulaiman segera dikenal sebagai hakim muda yang bukan hanya pintar, melainkan bijaksana dan penuh strategi. Daud sendiri menatap anaknya dengan bangga, menyadari bahwa takdirnya sebagai penerus memang tak dapat disangkal. Dari hari itu, rakyat semakin menaruh harapan pada Sulaiman, percaya bahwa di masa depan ia akan membawa keadilan yang tak tergoyahkan. Bukan hanya keadilan bagi manusia, melainkan juga bagi seluruh ciptaan, sebab kebijaksanaannya sudah melampaui cara berpikir biasa. Kisah itu menjadi fondasi bagi perjalanan panjangnya sebagai raja. Ia belajar bahwa kebijaksanaan bukan sekadar mengetahui hukum, melainkan mengerti hati manusia. Ia memahami bahwa keadilan sejati tidak lahir dari kata-kata manis, melainkan dari keberanian menyingkap kebenaran dengan cara yang kadang mengejutkan, bahkan mengguncang. Dari peristiwa itu, Sulaiman melangkah ke fase baru dalam hidupnya. Dunia menyadari bahwa ia bukan sekadar pewaris tahta, melainkan cahaya yang akan menerangi zaman dengan putusan yang adil, berani, dan penuh makna. Setelah kisah tentang bayi itu mereda, muncul lagi sebuah perkara yang menguji kejernihan pikiran sang hakim muda. Kali ini, bukan soal darah daging, melainkan soal harta dan kerugian. Di sebuah desa subur, ada kebun anggur yang berbuah lebat, hasil dari bertahun-tahun perawatan penuh ketekunan. Namun pada suatu malam yang tenang, kawanan kambing yang dilepas oleh pemiliknya masuk tanpa pengawasan. Mereka mengacak-acak kebun itu, memakan daun, merusak batang, dan menghancurkan buah-buah yang hampir siap dipanen. Bagi pemilik kebun, kerugian itu bukan sekadar soal harta, melainkan hasil jerih payah yang hancur dalam semalam. Pemilik kebun yang meradang membawa perkara ini ke istana, menuntut ganti rugi. Pemilik kambing, di sisi lain, tidak sepenuhnya mengelak. Namun ia berharap ada putusan yang tidak membuatnya kehilangan seluruh hidupnya. Ketika perkara ini disampaikan kepada Daud, ia menimbang dengan hati-hati. Keputusan awalnya adalah agar kebun itu diganti dengan kambing-kambing yang merusaknya, sehingga pemilik kebun mendapat kompensasi. Keputusan itu terdengar adil bagi sebagian orang, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Sebab kebun itu memiliki nilai jangka panjang yang tidak sebanding dengan kawanan kambing. Ketika kasus ini sampai pada Sulaiman, ia memandang lebih jauh dari sekadar penggantian kerugian. Baginya, keadilan sejati adalah menemukan titik tengah di mana semua pihak belajar dari kesalahan dan sama-sama mendapat kesempatan memperbaiki keadaan. Dengan tenang, ia mengusulkan, untuk sementara, biarlah pemilik kebun memanfaatkan kambing-kambing itu. Dari susu, wol, bahkan dagingnya. Sementara itu, pemilik kambing harus memperbaiki dan merawat kebun anggur hingga kembali seperti semula. Setelah kebun pulih,
Kambing-kambing itu kembali ke pemiliknya. Putusan itu mencengangkan semua orang. Betapa cerdas cara berpikir pemuda itu, menolak menyederhanakan masalah dengan hitungan materi semata, tetapi menimbang nilai kerja keras, rasa kepemilikan, dan peluang untuk saling memperbaiki. Pemilik kebun merasa lega karena ia tidak kehilangan haknya, dan pemilik kambing pun tidak binasa karena masih ada kesempatan untuk menebus kelalaiannya. Keputusan ini menjadi preseden baru, bahwa hukum bukan hanya palu yang memutuskan benar dan salah, melainkan jembatan untuk mengembalikan keseimbangan yang retak. Nama Sulaiman pun semakin harum. Orang-orang datang dari berbagai penjuru, bukan hanya untuk mencari keadilan, tetapi juga untuk belajar tentang bagaimana hati manusia bisa dipahami lewat hukum. Daud sendiri, raja yang penuh kebijaksanaan, mengakui kehebatan anaknya. Ia merestui keputusan itu dan menjadikannya hukum resmi, tanda bahwa putra mudanya telah benar-benar siap menjadi hakim bagi bangsanya. Dari sinilah Sulaiman semakin dipandang bukan sekadar putra raja, melainkan pemimpin yang kelak akan mengguncang dunia dengan kebijaksanaan yang melampaui batas zaman. Hari-hari berlalu, dan Sulaiman semakin matang bukan hanya sebagai seorang hakim, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang mulai memahami beban kekuasaan. Ia menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, membawa dampak yang panjang bagi rakyatnya. Dalam keheningan malam, jauh dari riuh istana dan sorak kemenangan, ia kerap termenung menatap langit. Di sanalah ia berbicara dalam diam, mengakui bahwa seluruh kecerdasan dan kekuatan hanyalah titipan yang rapuh jika tidak diarahkan kepada tujuan yang benar. Kekuasaan yang besar adalah pedang bermata dua, dapat membawa keadilan, atau bisa pula menjadi jerat kesombongan. Suatu ketika, ia menyaksikan kuda-kuda perang berlari dengan gagah, otot-otot mereka berkilau di terpa cahaya matahari senja. Pasukan dan rakyat bersorak, memuji kecepatan dan kekuatan kuda-kuda itu. Namun di tengah kekaguman itu, Sulaiman tersentak oleh sebuah kesadaran. Terlalu mudah bagi seorang raja untuk tenggelam dalam kekaguman terhadap dunia, hingga lupa pada sang pemberi segalanya. Dadanya bergetar oleh rasa bersalah. Ia pun menunduk, berdoa dengan hati yang jujur, memohon ampunan atas kelalaiannya, dan meminta agar dianugerahi kerajaan yang tiada tandingannya, bukan demi kesombongan, melainkan agar ia mampu menjaga umat manusia dari kegelapan. Doa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Sejak hari itu, Sulaiman bertekad bahwa seluruh kehidupannya hanyalah persembahan bagi keadilan. Ia ingin memimpin bukan hanya dengan kekuatan pedang atau kekayaan istana, tetapi dengan kebijaksanaan yang meluas seperti samudra. Hatinya dipenuhi tekad untuk tidak membiarkan satupun rakyatnya terabaikan, dan untuk memanfaatkan setiap karunia yang ada bukan demi kejayaan pribadi, melainkan demi kebaikan semesta. Keinginan ini bukan sekadar ambisi manusia, melainkan panggilan jiwa yang lahir dari kesadaran bahwa ia hanyalah seorang hamba di tengah jagat raya yang luas. Seiring waktu, doa itu terjawab. Kekuasaannya berkembang melampaui batas-batas yang mampu dicapai raja manapun sebelumnya. Angin patuh padanya, mengantarkan bala tentaranya menembus jarak jauh dalam sekejap. Jin, makhluk yang tak terlihat dan sering ditakuti, tunduk pada perintahnya. Binatang-binatang, bahkan burung di langit, memahami bahasanya. Namun meski segala keajaiban itu ada dalam genggamannya, Sulaiman tetap sadar, semua hanyalah titipan. Ia tetap bersujud dalam kerendahan hati, mengakui bahwa dirinya hanyalah penjaga sementara dari kerajaan yang sesungguhnya dimiliki oleh Sang Pencipta semesta. Dari doa itulah lahir sebuah kerajaan yang tidak hanya menaklukkan wilayah, melainkan juga menyatukan makhluk-makhluk berbeda dalam satu harmoni. Sejarah mengenang masa ini sebagai salah satu puncak kejayaan, bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena keadilan yang merata dan kebijaksanaan yang mengalir dari singgasana. Doa seorang raja muda yang pernah merasa takut akan kesombongan, kini menjadi dasar bagi peradaban yang penuh cahaya. Dan di balik semua itu, Sulaiman tetaplah seorang hamba, seorang manusia yang memahami bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada kuasa yang ia genggam, melainkan pada kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Kekuasaan Sulaiman yang agung bukan hanya dikenal di tanah kelahirannya,
tetapi juga menggema hingga ke negeri-negeri jauh. Di antara kerajaan yang mendengar kabar itu adalah Saba, sebuah negeri subur yang dipimpin oleh seorang ratu bijak bernama Balkis. Negeri itu kaya dengan hasil bumi, rakyatnya hidup makmur, dan istananya berdiri megah di tengah hamparan padang pasir yang luas. Namun, ada satu hal yang membedakannya dari kerajaan Sulaiman. Rakyat Saba menyembah matahari, bukan sang pencipta semesta. Bagi mereka, cahaya mentari adalah sumber kehidupan, simbol kekuatan, dan lambang keagungan yang seakan tak tergoyahkan. Ketika burung hudhud, salah satu pengintai kerajaan Sulaiman, terbang jauh melintasi padang tandus dan kembali dengan laporan tentang negeri Saba, Sulaiman mendengarkannya dengan penuh perhatian. Hudhud menceritakan tentang ratu yang anggun namun masih terikat pada penyembahan berhala. Sulaiman tak marah, tetapi juga tidak tinggal diam. Dengan pena dan perkamen, ia menulis sebuah surat yang berisi ajakan penuh wibawa, seruan untuk meninggalkan penyembahan matahari dan berserah diri kepada Tuhan yang sejati. Surat itu dikirimkan melalui Hudhud, burung kecil yang kini membawa pesan besar lintas kerajaan. Ketika surat itu tiba di tangan Ratu Balkis, suasana istana Saba berubah. Para pembesar kerajaan dipanggil untuk bermusyawarah. Di ruang megah berlantai marmer putih dan tiang menjulang, Balkis membaca surat dengan suara lantang. Ia tidak menutup-nutupi ancaman yang tersirat. Jika ia menolak seruan Sulaiman, bala tentara yang tak terhitung jumlahnya akan datang, pasukan yang bukan hanya terdiri dari manusia, tetapi juga jin dan makhluk-makhluk lain. Para pembesar terbagi dua. Sebagian ingin melawan dengan kekuatan militer, sebagian lagi mengingatkan betapa mustahil menghadapi seorang raja yang bahkan angin tunduk padanya. Dengan kecerdikannya, Balkis memilih langkah diplomasi. Ia menyiapkan hadiah-hadiah mewah, emas, permata, dan benda-benda berharga, lalu mengirimkannya kepada Sulaiman sebagai tanda penghormatan dan ujian tersembunyi. Apakah raja itu benar-benar seorang pemimpin spiritual? Ataukah hanya seorang penguasa tamak yang bisa dibeli dengan harta? Namun ketika hadiah itu tiba, Sulaiman menolaknya dengan tegas. "Apakah kalian hendak menyuapku dengan kemewahan dunia?" katanya dengan suara yang menggelegar. "Kekayaan kalian bukanlah apa-apa dibanding kerajaan yang telah dianugerahkan kepadaku." Jawaban itu membuat Balkis sadar bahwa ia berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui batas-batas duniawi. Maka tibalah keputusan besar. Balkis sendiri akan berangkat menuju kerajaan Sulaiman, bersama rombongan besar dan para pembesarnya. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib rakyatnya, bahkan nasib dirinya sendiri. Perjalanan jauh pun dimulai. Kafilah unta berbaris melintasi padang pasir, membawa serta bukan hanya hadiah dan simbol kekuasaan, tetapi juga rasa penasaran dan kerendahan hati seorang ratu yang ingin mencari kebenaran. Di kejauhan, kerajaan Sulaiman menanti dengan segala keagungan yang tak tertandingi, sebuah panggung tempat sejarah baru akan tercipta. Ratu Balkis bersama rombongannya akhirnya mendekati wilayah kerajaan Sulaiman. Di sepanjang perjalanan, ia mendengar bisikan-bisikan rakyat dan para pedagang tentang keajaiban yang tak dapat dijelaskan oleh logika biasa. Pasukan yang melintas dengan angin, burung-burung yang berbaris seperti prajurit, jin yang mengangkat batu raksasa dengan mudah. Semua itu membuat Balkis semakin penasaran. Hatinya yang selama ini terikat pada penyembahan matahari, mulai diguncang oleh kenyataan bahwa ada kuasa lain yang jauh lebih besar dari cahaya yang ia sembah. Sebelum rombongan itu tiba, Sulaiman menguji para pengikutnya. Ia bertanya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup membawa tahta Ratu Saba ke hadapanku sebelum ia sampai di sini?" Seorang jin perkasa berdiri dan berkata ia sanggup melakukannya sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun seorang yang berilmu, dengan izin Allah, memindahkan tahta itu seketika dalam sekejap mata. Singgasana megah milik Balkis, yang jauh di negeri Saba, kini berdiri tegak di hadapan Sulaiman, utuh tanpa cacat. Keajaiban itu tidak hanya menunjukkan kekuasaan, melainkan juga kebijaksanaan, bahwa ilmu lebih unggul dari kekuatan semata. Ketika Balkis memasuki istana Sulaiman, ia tertegun melihat tahtanya sendiri berdiri di sana. Hatinya bergetar, pikirannya berputar. Bagaimana mungkin benda yang ia tinggalkan ribuan mil jauhnya kini berada di depan matanya? Ia pun ditanya, "Apakah ini seperti tahtamu?"
Dengan penuh kejujuran, Balkis menjawab, seakan-akan memang inilah tahtaku. Saat itu, ia menyadari bahwa segala kemegahan yang selama ini ia banggakan hanyalah bayangan rapuh di hadapan kekuasaan Tuhan yang sesungguhnya. Ujian belum selesai. Sulaiman mengajak Balkis masuk ke dalam sebuah ruangan yang lantainya terbuat dari kaca bening. Di bawahnya mengalir air jernih dengan ikan-ikan berenang bebas. Mengira itu adalah air sungguhan, Balkis mengangkat sedikit pakaiannya agar tidak basah. Namun kemudian ia sadar bahwa itu hanyalah ilusi. Sebuah pengingat bahwa pandangan mata sering kali menipu. Pada momen itu, seluruh kesombongan runtuh, dan hatinya luluh. Ia pun berserah diri, mengakui kebesaran Tuhan yang selama ini tidak ia kenal. Pertemuan dua penguasa besar itu menjadi titik balik sejarah. Balkis tidak hanya membawa dirinya, tetapi juga rakyatnya menuju jalan kebenaran. Sulaiman pun membuktikan bahwa kemenangan sejati bukanlah menundukkan musuh dengan pedang, melainkan menaklukkan hati dengan kebijaksanaan. Dari istana megah itu, lahirlah persatuan antara dua bangsa, disatukan oleh iman dan kebenaran. Dan sejarah mengingat hari itu bukan sekadar sebagai pertemuan dua kerajaan, tetapi sebagai bukti bahwa cahaya sejati hanya bersinar dari Sang Pencipta semesta. Akhir hayat Nabi Sulaiman adalah pengingat agung bahwa bahkan seorang raja yang memimpin jin, manusia, dan hewan pun tetap hamba yang tunduk pada Sang Pencipta. Dalam Al-Quran diceritakan, ketika ajalnya tiba, beliau berdiri bersandar pada tongkatnya. Tak seorang pun menyadari kematiannya hingga rayap kecil merayapi dan memakan tongkat itu, membuat jasad mulia itu terjatuh. Pada saat itulah jin dan manusia sadar, mereka sama sekali tidak mengetahui perkara gaib. Hanya Allah yang Maha mengetahui dan Maha mengatur segalanya. Kematian Sulaiman bukanlah tanda kehancuran, melainkan puncak dari ajaran yang ia wariskan. Ia telah menunjukkan bahwa kekuasaan sejati bukan pada pasukan yang besar atau harta yang melimpah, melainkan pada keadilan, kebijaksanaan, dan ketundukan kepada Tuhan. Ia membuktikan bahwa ilmu lebih tinggi daripada kekuatan, dan bahwa iman lebih abadi daripada segala bentuk kemegahan dunia. Warisan ini menjalar ke dalam sejarah umat manusia, menjadi inspirasi bagi raja-raja, pemimpin, dan pencari kebenaran sepanjang zaman. Dari Palestina hingga Sabah, dari padang pasir hingga istana kristal, nama Sulaiman selalu diingat sebagai raja yang berbicara dengan burung, memerintah jin, dan menundukkan angin. Namun di balik semua itu, ia tetaplah hamba yang merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Kisahnya menjadi saksi bahwa ketika manusia diberi amanah besar, yang sejati bukanlah bermegah diri, melainkan bersujud dalam syukur. Inilah pelajaran yang tidak akan pernah lapuk, meski zaman berganti dan kerajaan berguguran. Hari ini, kisah Nabi Sulaiman tetap hidup bukan hanya dalam kitab suci, tetapi juga dalam hati orang-orang yang mencari hikmah. Dari ceritanya, kita belajar bahwa kebijaksanaan bisa menenangkan perselisihan, keadilan bisa menyelamatkan bangsa, dan iman bisa menundukkan segala kesombongan. Ia adalah simbol bahwa pemimpin sejati bukanlah yang ditakuti rakyatnya, melainkan yang membawa mereka menuju kebenaran dan cahaya. Maka berakhir sudah perjalanan seorang raja sekaligus nabi yang penuh mukjizat. Dari masa kecilnya hingga wafatnya, Sulaiman meninggalkan jejak yang tak terhapus dalam sejarah umat manusia. Dan dari segala kisah yang kita dengar, satu kebenaran selalu bersinar. Segala kekuasaan hanyalah titipan, segala kebijaksanaan hanyalah anugerah, dan segala kejayaan akan kembali kepada Allah. Semoga kita dapat meneladani iman dan kerendahan hati Nabi Sulaiman, raja dari segala makhluk, hakim yang adil, dan hamba sejati Tuhan semesta alam.